Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam proses pengolahan citra, terutama untuk robot vision, itu ada bagian atau blok yang digunakan untuk melakukan atau blok yang perlu dilakukan untuk memperbaiki sebuah citra yang kita peroleh. Jadi setelah blok akuisisi citra, yang tujuannya adalah untuk mendapatkan citra yang nantinya akan diolah. Kemudian setelah blok akuisisi citra, ada blok perbaikan citra. Di blok perbaikan citra itu terdapat beberapa teknik yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki atau untuk melakukan proses penghilangan noise-noise yang ada di citra yang telah kita dapat sebelumnya. Di antara teknik-teknik tersebut ada beberapa teknik pastinya yang bisa kita gunakan. Di antaranya adalah filter median dan beberapa filter yang lain. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu filter yang cukup sering atau bisa kita gunakan untuk menghilangkan noise-noise yang sederhana. Harapannya dengan setelah melihat video ini, kita dapat melakukan atau minimal mengetahui tentang konsep dari atau tentang pengaruh dari filter median terhadap citra yang kita peroleh sebelumnya. Sehingga dengan begitu kita akan dapat menentukan kapan kita harus menggunakan filter median ini. Ya, baik, ini adalah algoritma yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan citra. Setelah itu citra tersebut kita filter dengan menggunakan fungsi median blur. Tidak jauh berbeda dengan program sebelumnya yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Yang jelas di sini ada library untuk mengimport import CV2, terus ini seperti yang telah dijelaskan di video sebelumnya juga. Ini sama dan ini sebenarnya tidak kita gunakan. Nah, karena di program ini atau di kumpulan sintak ini itu kita sedang menguji fungsi dari median blur, yaitu sebuah filter ya. Dan tidak hanya median blur yang bisa kita gunakan untuk memfilter atau menghilangkan noise dari citra yang kita peroleh melalui sebuah webcam, tapi cukup banyak ya jenis atau teknik filter yang lain. Misalnya di sini saya coba tunjukkan. Nah, di sini cukup banyak pilihannya. Jadi ada Gaussian blurring, terus median, terus ada apa lagi nih, bilateral filtering. Nah, di sini juga sudah muncul fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya. Jadi, hari ini kita ingin melihat kira-kira hasil dari fungsi median blur itu seperti apa. Kita kembali lagi ke sini. Jadi cukup sederhana penulisan dari fungsi median ini. Hanya cukup menuliskan cv2.median blur, terus nanti nama variabel yang digunakan untuk menyimpan gambar tadi, terus nanti ini adalah tingkat semakin tinggi angka yang kita gunakan di sini, maka akan semakin terlihat blurnya gitu ya, blur di gambarnya. Ya, kita coba aja, misalnya kita pakai angka 5. Nah, mungkin saya coba ingatkan kembali. Jadi ini setelah
proses pengambilan gambar gitu ya oleh webcam, dia akan disimpan di variable frame. Terus nanti kita siapkan variable median untuk menyimpan hasil dari proses filter median untuk citra yang ada di variable frame ini. Baru setelah itu variable median tadi atau citra yang ada di median tadi, di variable median tadi itu kita tampilkan ke dalam jendela, yang jendela tersebut kita namakan frame. Oke, ini kita coba run. Nah, ini masih mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya, atau kita coba bandingkan dengan membuat sebuah window lagi. Nanti kita coba bandingkan. Jadi kita coba ini cv2 sama ya perintahnya dengan di atasnya. Terus kita kasih nama frame 2 misalnya. Ini digunakan untuk melihat gambar yang atau menampilkan gambar ya. Frame 2 ini digunakan untuk menampilkan sebuah citra atau sebuah gambar yang belum difilter. Jadi ini kita gunakan variable frame. Nah, kalau kalian lihat di sini perbandingannya ya. Jadi yang sebelah kanan yang frame itu terlihat sekali ya blurnya gitu, dan yang sebelah kiri frame 2 itu tidak terlalu terlihat, atau bukan tidak terlalu terlihat, tapi memang tidak dilakukan proses blurring. Atau kalau kita ingin biar perbedaannya jauh, kita coba tingkatkan saja angkanya ini. Nah, ini sudah mulai terlihat ya, sangat terlihat perbedaannya. Ya, baik, jadi itu cukup sederhana melakukan proses filtering ya. Bisa menggunakan median blur atau menggunakan filter-filter yang lain yang seperti saya tunjukkan atau bisa dilihat di web ini. Jadi di situ ada beberapa informasi yang menjelaskan tentang filter. Baik, mungkin itu dulu di penjelasan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.